Sekarang kita lanjutkan, topik berikutnya adalah bicara tentang ester asam karboksilat. Nah, ini adalah derivat asam karboksilat yang ketiga yang kita bahas. Ya. Nah, ester seperti yang kita ketahui ini merupakan senyawa yang dapat dirubah menjadi berbagai macam senyawa. Ya, artinya senyawa ester ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau kita perhatikan dari bagan yang ada ini, berarti ester itu bisa dirubah menjadi sang karboksilat. Biasanya adalah dengan cara hidrolisis. Ya. Ester dihidrolisis maka hasilnya adalah berupa asam karboksilat dan alkohol. Nah, berikutnya dari ester nanti juga bisa berubah menjadi amida. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kita reaksikan dengan NH3 ataupun dengan amina. Ini adalah dengan NH3 dengan amina. Nah, nanti juga ester, dari ester itu nanti juga bisa membentuk apa yang disebut dengan polyester. Ini nanti kita akan bisa lihat lebih lanjut bagaimana pembentukan polyester itu sendiri. Kemudian dari ester bisa direaksikan dengan alkohol lain, maka nanti hasilnya adalah ester yang berlawinan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, dari bagian ini juga kita bisa lihat sebenarnya bagaimana cara kita membuat ester. Ester itu dibuat dari apa? Nah, kita bisa lihat bahwa di sini bisa ada 3 cara untuk membuat ester. Jadi dalam hal ini, yang pertama adalah halida asam. Jadi halida asam kita reaksikan nantinya dengan alkohol, ya, dengan ROH. Maka nanti hasilnya adalah berupa senyawa ester. Nah, demikian juga dengan anhidrida. Kita reaksikan juga dengan alkohol, ya. Jadi dengan ini juga dengan alkohol menghasilkan ester. Dan termasuk juga di sini asam karboksilat kita reaksikan dengan alkohol juga akan menghasilkan senyawa ester. Jadi kalau untuk bagaimana pembentukan senyawa ester, berarti ada 3 cara yang bisa kita jelaskan. Pertama adalah reaksinya dengan alkohol dengan anhidrida. Kemudian yang kedua adalah dengan asam karboksilat. Kemudian adalah yang ketiga dengan halida asam. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan kembali, nah ini mungkin sesuai dengan apa yang kita bahas di awal, ada bicara tentang reaktifan dari derivat asam karboksilat, di mana yang paling reaktif itu adalah halida asam, kemudian diikuti oleh anhidrida, baru diikuti dengan ester. Jadi senyawa yang lebih reaktif kita bisa membentuk senyawa yang berikutnya yang kurang reaktif. Nah, mungkin itu yang bisa kita jelaskan bicara tentang ester. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut juga sebenarnya ester ini juga banyak terdapat di alam. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah bau-bauan dari senyawa-senyawa yang terdapat pada etil asetat misalnya, ataupun dengan propil asetat, yaitu pada buah bir, atau etil butirat pada buah nanas dan lain-lain. Nah, tentunya kalau ester ini berbau dalam arti kata baunya segar gitu. Nah, itu akan berkebalikan dengan asam karboksilat. Dia juga berbau tapi baunya arah ke yang masam gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu perbedaan antara ester dengan asam karboksilat. Berikut adalah tata nama dari ester. Nah, ester nanti diberi dengan nama 2 kata, di mana kata pertama itu adalah berupa alkil, yang mana alkil itu terikat pada oksigen ester nantinya. Kita lihat dengan contoh. Kemudian nama yang kedua adalah kata dari nama asal dari asam karboksilatnya itu sendiri. Tapi tentunya kata-kata asamnya tentu tidak ada lagi karena dia bukan merupakan asam. Kita lihat contoh berikut. Nah, nih contohnya. Ini kalau kita perhatikan C-nya 3. C-nya 3 adalah berupa asam propanoat. Ya. Nah, kalau dia berupa garam, nah seperti yang tadi juga bahwa garam itu juga 2 kata.
Ya, jadi nama alkil di awal. Nah, kalau dalam hal ini nama logamnya di awal. Jadi namanya adalah natrium propanoat karena C-nya 3. Demikian juga kalau yang ini. Nah, kalau ini kita perhatikan dengan contoh yang tadi, alkil pada oksigen. Yang ini alkilnya. Ini yang disebut di awal. Maka ini disebut sebagai CH3. Ini adalah disebut dengan metil. Kemudian seperti yang tadi, C-nya juga ada 3. Karena ini berasal dari asam propanoat, maka nanti namanya berubah menjadi metil propanoat. Maka dengan demikian, kalau kita lihat nanti contoh-contoh lainnya, selalu diawali dengan alkil ditambah dengan nama dari turunan asamnya. Jadi kalau misalnya contoh yang lain, barangkali kita berikan contoh yang lain, misalnya kalau ini CH3-nya ini kita ganti dengan C2H5, maka namanya akan menjadi C2H5 ini adalah berupa etil, maka namanya adalah etil propanoat. Demikian untuk contoh yang lain. Semoga dengan demikian Anda bisa memahami bagaimana pemberian nama dari ester ini. Berikutnya adalah reaksi-reaksi dari ester. Nah, sebelum kita bahas reaksi lebih lanjut, mungkin kita gambarkan dulu bagaimana reaksinya secara umum. Nah, pertama adalah bagaimana kalau dia dalam larutan asam. Nah, kalau dia dalam larutan asam, reaksi ini selalu akan diawali oleh adanya protonasi. Tentunya apa yang diprotonasi? Nah, nanti yang akan diprotonasi itu nanti hanya adalah oksigen ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan adanya elektron bebas ini akan diikat H-nya, sehingga H-nya nanti akan terikat. Nah, kalau H-nya terikat, kemudian dengan demikian akan O-nya nanti akan bermuatan positif. Kalau O-nya bermuatan positif, maka adanya nukleofil akan melakukan penyerangan terhadap C-nya. Nah, kira-kira terjadinya begitu. Jadi kalau dalam suasana asam selalu diawali dengan protonasi, dan perlu perhatikan juga bahwa ini tandanya adalah bolak-balik. Ya, itu dalam suasana asam. Yang kedua adalah dalam suasana basa. Nah, bagaimana halnya dalam suasana basa? Maka kalau dalam suasana basa itu nukleofil langsung menyerang karbonil tanpa adanya protonasi. Jadi dalam hal ini nukleofil itu langsung melakukan penyerangan terhadap karbonilnya. Ya, karena seperti yang kita tahu bahwa di sini nukleofilnya di sini dia akan bisa langsung menyerang C-nya. Nah, tentunya di sini seperti biasa reaksi di sini adalah reaksi adisi eliminasi. Seperti yang sebelumnya kita bahas juga pada topik yang sebelumnya, yaitu halida asam dan anhidrida. Reaksinya adalah adisi eliminasi. Jadi kalau di sini adisi, nukleofil akan melakukan penyerangan terhadap C, sehingga C-nya nanti sudah mengikat nukleofil, O-nya menjadi bermuatan negatif karena ada pergeseran elektron. Nah, kemudian terjadi eliminasi pada tahap yang kedua, di mana di sini elektronnya akan balik lagi, kemudian OR-nya akan lepas, sehingga nanti kemudian terbentuk RCO, nukleofilnya akan terikat. Nah, namun di sini seperti Anda bisa lihat bahwa nanti akan terdapat OR- atau RO-. Nah, ini adalah merupakan basa kuat, dan biasanya dia akan mengikat H. Kalau ada H di sini, nah nanti kita akan lihat, sehingga nantinya hasilnya adalah berupa anionnya. Kalau di sini nanti adalah berupa anionnya. Untuk lebih jelas nanti kita akan lihat pada contoh berikutnya. Nah, yang pertama reaksinya adalah hidrolisis asam. Nah, seperti yang kita tahu ini adalah rumus untuk ester. Nah, nanti akan kita perhatikan adalah apakah ikatan yang putus itu adalah, kalau kita tandain di sini 1 dan 2. Apakah putusnya itu adalah di posisi 1 atau di posisi yang kedua? Ya. Karena nanti sama-sama dia akan menghasilkan asam karboksilat. Hasilnya nanti juga akan sama, RCO
kalau dihidrolisis dengan suasana asam. Nah, kalau kita lihat, nah untuk membuktikan itu salah satunya adalah dengan mereaksikan dengan air, di mana air itu oksigennya adalah oksigen yang isotop 18. Karena kalau dengan adanya isotop 18 dia akan diketahui keberadaannya karena dia bersifat radioaktif. Ini adalah salah satu dari fungsi dari zat radioaktif, yaitu sebagai perunut. Jadi kita akan lihat nanti O-nya itu nanti akan terikat di mana. Sekarang kita perhatikan. Ini adalah ester RCOR. Nah, seperti yang tadi bahwa ini harus diprotonkan. Yang diprotonkan itu adalah berupa oksigen. Ya. Dengan demikian nanti O-nya nanti akan bermuatan positif. Nah, kalau O-nya bermuatan positif, maka dengan demikian, nah ini akan bisa terjadi pergeseran. Nah, kemudian baru nukleofilnya atau H2O akan melakukan penyerangan. Sehingga nanti hasilnya adalah berupa ini menjadi OH, OR, ini OH. Nah, O-nya nanti akan bermuatan positif. Ya. Nah, dengan bermuatan positif, yang pertama adalah lepasnya OH, H plus dulu. Di H plusnya lepas. Ini akan jadi OH. Nah, setelah itu baru kembali terjadinya apa yang disebut dengan tadi protonasi. Apa yang kita protonasi? Sebenarnya ada 3 kemungkinan. Ada OH, ada OH, ada OR. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana kalau OH yang terprotonkan, protonasi, maka yang terjadi adalah dia akan balik lagi. Ini terprotonasi menjadi OH, jadi dia akan jadi H2O seperti di awal, seperti dia akan balik lagi ke awal. Nah, tentu tidak itu yang kita inginkan. Ya, maka dari itu yang kita protonkan itu sebenarnya adalah OR-nya. Jadi OR lah yang nanti akan terprotonasi. Sehingga dengan demikian OR akan terprotonasi. Maka kalau setelah OR yang terprotonasi, maka ROH ini akan bermuatan positif. Ini juga merupakan gugus pergi yang baik. Sepertinya pada H2O plus. Ya, ini ROH adalah gugus pergi yang baik. Nah, seperti yang sebelumnya juga bahwa reaksinya adalah adisi eliminasi. Sudah diadisi tadi, sekarang kita eliminasi sebenarnya dalam tahap ini. Ya, jadi ini akan terjadi begini, ini akan lepas, ya, sehingga nanti akan menjadi OH, meningkatkan rangkap, ini OH, ya, yang 18 tadi yang kita tandai. Nah, kemudian hasilnya nanti adalah RCOH, OH begini. Kemudian ini bisa membentuk resonansi, di mana nanti ini kalau kita lihat ini resonansinya. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi ini yang berkaitan menangkap dan OH yang atas tidak lagi bermuatan positif. Nah, baru kemudian lepasnya H+, ya. Jadi kalau kita lihat kalau yang ini lepasnya H+ lagi, ya. Di sini nanti kalau yang ini kalau kita perhatikan, nah kalau untuk yang ini sebenarnya ini di sini nih, ya. Jadi kalau bisa dibentuk di sini, lepasnya H kembali menjadi O karbonil lagi. Nah ini dia akan tetap OH. Kemudian kalau yang ini sebenarnya terus sebaliknya, kalau ini yang 18 yang ditandai ini tadi yang di bawah, berarti nanti yang akan terjadi itu adalah ini karbonilnya yang, karena kalau bagaimana dia lepas ya tentu dia akan begini lepasnya, karbonilnya nanti akan bermuatan atau yang memiliki isotop 18. Jadi ringkasnya kalau kita perhatikan di sini adalah bahwa hidrolisis asam itu terjadi dua tahap, adisi, eliminasi. Dan mana yang akan terlepas, posisi 1 atau 2. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut, ternyata yang putus itu adalah di posisi 1. Nah inilah yang benar. Karena berdasarkan mekanisme yang kita buat, posisi yang putus itu adalah posisi 1. Itu ditandai dengan adanya oksigen yang oksigen 18, isotop 18. Nah, demikian cara untuk hidrolisis asam.
Reaksi kedua adalah hidrolisis dalam suasana basah atau sering juga disebut dengan penyambunan. Nah, bagaimana reaksi ini terjadi? Tidak seperti halnya pada reaksi pada hidrolisis suasana asam, hasilnya itu adalah reversible, sehingga rendemennya tidak terlalu banyak. Ya, kalau di sini adalah hasilnya adalah langsung, dalam arti kata tidak reversible, tidak dapat balik, sehingga nanti akan menghasilkan rendemen yang lebih banyak. Artinya, ya kalau di sini nanti akan menghasilkan berupa alkohol dan asam karboksilat, berarti hasilnya juga akan menghasilkan lebih banyak hasilnya. Kemudian perbedaan yang lain adalah dia akan menghasilkan garam karboksilat. Kenapa dia menghasilkan garam karboksilat? Nanti kita akan lihat dengan contoh yang berikut. Terus bagaimana mekanismenya? Nah, seperti yang kita sampaikan bahwa di dalam topik ini, dalam topik besar daripada asam karboksilat, bahwa terjadi reaksinya adalah adisi, eliminasi. Ini kan sama aja. Bagaimana mekanismenya? Nah, kita lihat. Seperti yang disampaikan sebelumnya di awal, bahwa reaksinya adalah nukleofil, dalam hal ini adalah OH- langsung melakukan penyerangan pada karbonilnya. Dengan demikian nanti O-nya nanti akan bermuatan O, elektronnya akan berpindah sehingga O nanti akan bermuatan negatif. Ya. Nah, ini hasilnya. Dia akan mengikat OH, OR dan O-. Nah, pada tahap kedua adalah tahap eliminasi, di mana nanti elektron ini akan balik lagi ke ikatan yang awal. Nah, OR-nya akan lepas, sehingga nanti akan dihasilkan, ini akan menjadi karbonil CO, ini adalah OH, dan ini akan dihasilkan atau dilepaskan berupa OR-. Nah, apa itu OR-? Seperti yang kita tahu bahwa OR- ini adalah sebuah alkoksida. Sebuah alkoksida itu adalah sebuah basa kuat. Nah, karena dia merupakan basa kuat, sementara ini adalah asam karboksilat dalam hal ini, maka tentu dia akan bereaksi dengan asam ini. Makanya nanti dia akan menghasilkan berupa ionnya atau anion dalam hal ini. Jadi nanti yang akan dihasilkan itu adalah garam karboksilatnya. Karena OR ini, OR-, dia akan mengambil H yang di sini sehingga akan menghasilkan alkohol. Nah, demikian secara umum bagaimana reaksi hidrolisis basa itu terjadi. Masih melanjutkan tentang hidrolisis basa atau penyambunan. Nah, tadi sudah kita bikin mekanismenya. Terus bukti apa yang menyatakan bahwa memang benar mekanismenya seperti ya kita bahas sebelumnya. Nah, ya yang pertama adalah reaksinya itu adalah orde kedua. Artinya kalau di orde kedua adalah bahwa berarti ada dua reaksi, ada dua bereaksi yang berperan dalam tahap penentu laju. Nah, tentunya dalam hal ini kalau dua reaksi berarti adanya OH- dan ester itu sendiri pada tahap penentu laju. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika bagian alkohol dari ester itu adalah kiral, maka konfigurasinya itu dipertahankan. Jadi kalau kita lihat sekarang, ini senyawanya. Sekarang kita lihat ini senyawanya. Nah, ini adalah senyawanya adalah kiral. Nah, bagaimana kalau dia kiral? Ya, seperti yang sebelumnya bahwa ini adalah di hidrolisis dengan mekanisme yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka nanti ujungnya nanti akan menghasilkan sebuah senyawa asam karboksilat dan berupa alkohol. Dan kalau kita perhatikan di sini, bahwa yang kita lihat di sini adalah bahwa alkohol yang ada itu dipertahankan posisinya. Kalau kita lihat di sini, posisinya adalah berupa, kalau ini kalau kita perhatikan, ini berdasarkan nomor dari prioritas, ini adalah 1, 2, 3, 4. Karena hanya sudah di jauh, maka posisinya nanti adalah berupa R. Ya. Di posisi alkil di sini adalah R nantinya. Dan kalau kita lihat di sini juga masih posisi yang sama, 1, 2, 3, H-nya juga jauh. R, dalam hal ini ada R 2 butanol. Nah, maka dengan demikian kita perhatikan bahwa benar bahwa posisi putusnya itu adalah di posisi yang 1. Mungkin ini kalau kita perhatikan
yang sebelumnya, posisi 1. Di sinilah putusnya. Bukan di posisi yang kedua ini, bukan. Nah, kalau Anda perhatikan, coba Anda lihat dan perhatikan kembali bahwa bagaimana halnya kalau dia putus yang kedua, apa yang terbentuk, senyawa apa yang terbentuk. Nah, mungkin ini bisa jadi tugas Anda dan tolong dipikirkan lebih lanjut. Jadi sekali lagi, bagaimana halnya ketika putusnya itu adalah di sini. Apa yang dihasilkan, senyawa yang terbentuk itu apa? Reaksi ketiga adalah apa yang disebut dengan transesterifikasi. Nah, kalau dalam transesterifikasi ini intinya nanti adalah yang terjadi adalah pertukaran dari alkoholnya. Sekarang kita lihat senyawa yang berikut. Nah, kalau kita perhatikan senyawanya, ya. Nah, yang senyawa yang pertama ini akan direaksikan dengan etanol. Nah, yang terjadi adalah kalau dari segi mekanismenya mungkin sama aja dengan reaksi yang sebelumnya, bahkan terjadi adisi eliminasi. Mungkin kita akan jelaskan itu lagi. Ya. Jadi yang terjadi itu adalah pertukaran dari OCH3 dengan CH3 CH2OH-nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang terjadi CH3O-nya nanti akan lepas, kemudian berikatan dengan H sehingga nanti membentuk CH3OH. Nah, kemudian sementara kalau alkilnya di sini OCH3 ini akan digantikan oleh OCH2CH3. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa yang terjadi itu adalah pertukaran alkoholnya. Ya. Jadi di sini makanya disebut dengan transesterifikasi itu dari sebuah ester direaksikan dengan alkohol kembali jadi bentuk ester dan alkohol. Makanya disebut dengan transesterifikasi. Reaksi keempat adalah reaksi dengan amonia. Nah, apa yang kita bisa lihat ini dengan reaksinya dengan amonia atau NH3. Nah, kalau secara mekanismenya nanti akan kita bisa lihat sebenarnya reaksinya sama, adisi eliminasi. Ya. Jadi kalau dalam hal ini nanti NH3 melakukan penjarahan ke sini, nah, dibalik, nah dia akan lepas. Nanti Anda bisa bikin sendiri mekanismenya. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa sebuah senyawa ester direaksikan dengan sebuah senyawa amida, nanti bagian dari alkoholnya ini atau OCH3OR-nya itu akan digantikan oleh NH2. Nah, walaupun secara umum akan digantikan begitu, tapi tetap saja bahwa reaksinya adalah adisi eliminasi. Sehingga dia membentuk ikatannya sekarang dia akan mempunyai gugus CONH2. Nah, inilah senyawa yang disebut dengan amida. Nah, kalau contoh yang kedua juga sama. Ya. Jadi kalau kita perhatikan CH3CH, CO, OCH3. Nah, ini adalah sebuah ester. Nah, OCH2CH3 inilah yang akan digantikan oleh NH2. Nah, ini. Sehingga dia akan membentuk amida. Bagaimana mekanismenya? Nah, nanti Anda bikin sendiri. Saya nanti akan bisa meminta Anda untuk menuliskan kembali mekanismenya seperti apa. Tapi yang jelas bahwa mekanismenya itu adalah tetap sama, yaitu reaksinya adalah adisi eliminasi. Yang kelima adalah reaksi reduksi. Nah, kalau kita perhatikan dari rumus ini, dari sebuah rumus ester, maka yang terjadi nanti adalah bagian dari karbonilnya ini nanti akan menjadi alkohol primer. Sementara ini akan menjadi bagian yang lain daripada alkohol, tergantung pada R-nya. Jadi nanti selalu akan ada alkohol primer dan alkohol yang lain. Alkohol yang lain boleh jadi primer juga, gitu, tergantung pada R-nya. Sekarang kita lihat di senyawa yang ini. Nah, seperti yang disampaikan, dia akan menjadi alkohol primer. Ini bagiannya. Ini bagian jadi alkohol primer. Sehingga nanti menjadi CH3, CH2 8 kali. Ini CO-nya jadi CH2, berarti CH2OH. Sementara yang ujungnya nanti OCH3 nanti akan menjadi alkohol. Ya.
Ini produksinya adalah dalam arti kata semua reaksinya adalah ini direduksi dengan berbagai macam produksi, dalam hal ini menggunakan natrium dalam metanol. Nah, berikutnya reduksi menggunakan H2. Katalisnya adalah dengan menggunakan katalis, kemudian CuCr2O4, suhunya sekian, temperaturnya juga tertentu. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga sama, di mana nanti gugus CO-nya ini atau gugus karbonilnya itu kita ganti dengan CH2OH, ya, sehingga nanti akan terbentuk ini CH2OH ujungnya. Ini juga nanti akan CH2-nya ada 4, kemudian CH2O lagi, karena ini ada 2 buah karbonil, ya. Jadi caranya sama, selalu saja bahwa akan menghasilkan alkohol primer nantinya, khususnya gugus karbonilnya. Kemudian yang berikutnya juga sama. Contoh yang ini, kalau ini adalah apa yang disebut nanti dengan istilah lakton, ester dalam bentuk siklik. Jadi kalau ini COOR di sini. Nah, sama juga sebenarnya. Kalau kita perhatikan sebenarnya putusnya di sini. Ya, berarti ini gugusnya nanti akan menjadi CH2OH. Nah, inilah CH2OH-nya. Kalau kita lihat ini CH2-nya ada 1, ada 2. Nih, CH2. Kemudian ini ada CH, ini H ada sebenarnya. CH3 ini akan menjadi OH. Yang nanti akan bentuk senyawa yang ini. Ya, dengan produksi yang berbeda, yaitu lithium aluminium hidrida dalam air, dalam suasana asam. Jadi intinya di sini kalau kita perhatikan dari reaksi yang ini, yang kelima nih reduksi, hasilnya adalah berupa alkohol primer, kemudian alkohol yang lain. Yang keenam adalah reaksinya dengan reagensia kimia. Nah, dalam hal ini nanti kalau dengan adanya reagensia kimia ini adalah kita akan menghasilkan senyawa alkohol, dalam hal ini adalah alkohol tersier, di mana gugusnya terdapat 2 gugus R yang identik. Nah, bagaimana yang mekanismenya? Nah, kita lihat sekarang. Kalau secara umum kita bisa lihat dan perhatikan lagi-lagi bahwa reaksinya ini adalah reaksi adisi eliminasi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, CH3 yang terikat dengan Mg. Nah, kita tahu bahwa Mg itu adalah logam, dia lebih bermuatan lebih positif. Nah, dengan demikian CH3 atau alkilnya di sini adalah berperan sebagai pembawa yang bermuatan negatif. Nah, demikian bahwa CH3 ini bermuatan negatif. Nah, inilah yang akan melakukan penyerangan terhadap karbonil di sini yang lebih positif. Nah, nantinya akan dihasilkan CH3-nya sudah mulai terikat, kemudian CO terjadi persiaran dari O menjadi negatif. Sehingga di tahap awal di sini nanti akan terbentuk berupa senyawa keton. Langkah yang kedua yaitu, nah, keton yang terbentuk itu lagi-lagi dia akan bereaksi kembali dengan RMGX. Mekanismenya sama, CH3 melakukan penyerangan terhadap C, ya, O-nya menjadi negatif, O-nya negatif bisa juga berikatan dengan MgX, ya, sehingga dengan demikian nanti akan terikat R, CO, CH3, CH3 dan OMgX. Nah, ini apabila dihidrolisis OMgX nanti akan menjadi OH. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini yang dihasilkan adalah berupa alkohol tersier. Jadi untuk membentuk, salah satu cara untuk membentuk alkohol tersier itu adalah dengan cara mereaksikan dengan ester dengan RMGX. Selanjutnya adalah lakton. Apa itu lakton? Lakton itu adalah berupa ester dalam bentuk siklik. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah berupa karbonilnya, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, secara umum kan rumus ester itu adalah RCOOR. Nah, jadi dalam hal ini yang kesini adalah berupa R-nya, ini adalah CO karbonil, ini adalah O. Nah, berarti ini adalah R lagi, ya. Jadi ini juga berupa R. Sehingga dengan demikian ini adalah merupakan contoh dari ester tapi dalam bentuk siklik.
Nah, ini sebenarnya senyawanya adalah berupa vitamin C atau disebut juga dengan asam askorbat. Nah, contoh lain mana? Ini contoh yang lain, ya. Jadi kalau kita lihat berarti dengan rumus umum tadi RCOR, berarti ini adalah R, ya. Ini adalah CO. Nah, berarti ini juga ada berupa R juga. Berarti ini adalah senyawa ester. Ini terdapat, ini yang disebut dengan senyawanya adalah nepetalakton. Nah, ini yang disebut dengan zat penarik kucing. Jadi kucing suka dengan zat ini. Berikutnya adalah disebut dengan iridomyrmesin. Nah, sama seperti tadi, berarti yang ini adalah R, ini adalah CO. Nah, ini adalah juga ke sini sisanya juga adalah berupa R lagi. Sehingga ini juga termasuk pada ester tapi dalam bentuk siklik. Nah, iridomyrmesin ini terdapat pada semut. Ya. Nah, kemudian lakton seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ini adalah merupakan senyawa ester tapi dalam bentuk siklik. Nah, bagaimana pembentukannya? Nah, pembentukannya itu bisa dari gugus karboksil dan gugus hidroksil, sehingga dia dalam membentuk ester. Tapi yang terjadi adalah kita lihat nanti bagaimana pembentukannya. Nah, biasanya ini terdapat pada senyawa yang sama atau terdapat pada reaksinya yang terjadi itu adalah pada intramolekul, pada molekul itu sendiri. Jadi molekul itu dia punya gugus karboksil, ya. Di sisi lain dia punya gugus hidroksil. Bagaimana contohnya? Dapat kita lihat yang berikut. Berikutnya adalah kita lihat nih contoh yang pertama. Ya, yang pertama itu adalah bahwa secara umum kita bisa melihat bahwa terjadinya lingkar atau bentuk siklik itu lingkar 5 dan lingkar 6 itu adalah yang paling stabil. Nah, kalau kita perhatikan pada senyawa pertama, dia itu mengandung gugus karboksil, ya, gugus asamnya di sini. Kemudian dia juga mengandung gugus OH atau alkohol. Nah, reaksi itu terjadi antara alkohol dengan karboksilnya. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya seperti biasa bahwa nanti akan terjadi penyerangan pada karbonil di sini. Tentu diawali dengan protonasi. Nah, kemudian terbentuk. Nah, sehingga nanti akan kita lihat bahwa ikatan ini ada posisinya, ya. OH ini nanti akan menikah dengan C. Nah, kita lihat nih. C yang ini, ya. Ini adalah OH-nya sebenarnya dari awal. Nah, kalau kita perhatikan dia akan membentuk siklik lingkar 5. Kenapa? Karena posisi dari OH ini adalah posisinya adalah alfa, beta, gamma. Jadi posisinya adalah gamma. Jadi dalam posisi gamma dia akan membentuk siklik lingkar 5. Nah, kemudian yang berikutnya siklik lingkar 6. Contoh yang kedua. Ini adalah sebenarnya dari siklik lingkar 6. Nah, kalau mekanismenya tetap sama, protonasi, kemudian terjadi penyerangan ke C, ya. Elektron ini nanti akan pindah ke O. O-nya jadi positif, kemudian ditambah dengan diprotonkan kembali. O ini nanti akan diprotonkan, dia akan lepas sebagai H2O sebenarnya. Ini hasilnya, ya. Ini berasal dari H2O yang OH yang ini nantinya. Nah, kemudian kalau kita lihat posisinya adalah alfa, beta, gamma, dan delta. Nanti dia akan membentuk siklik lingkar 6. Dan kalau Anda perhatikan di sini CH2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu adalah masing-masing CH2. Nah, untuk jelasnya nanti Anda bisa bikin mekanismenya. Ya, silakan Anda coba membuat mekanismenya bagaimana dalam bentuk lurus menjadi bentuk siklik seperti ini. Caranya persis seperti ketika kita menulis kan reaksi bagaimana pembentukan dari ester itu sendiri. Nah, pembentukan ester itu yang kita lihat. Jadi lakton ini, ya,
Ada dua yang terbentuk, siklik lingkar 5 dan siklik lingkar 6. Masing-masing syaratnya adalah, gugusnya adalah, kalau siklik lingkar 5 itu terbentuk dari posisi OH-nya adalah alfa, beta, dan gamma di sini. Posisinya adalah gamma terhadap karbonil. Kemudian kalau bentuk lingkar 6 itu posisi OH-nya adalah pada posisi delta. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa kalau secara umum dia akan bisa membentuk lingkar 5 atau lingkar 6. Tapi dalam hal khusus bisa juga terbentuk lingkar yang lainnya. Ya, tergantung juga kondisinya. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada senyawa ini. Ini adalah senyawa asam 7 hidroksi heptanoat. Ya. Jadi 7 hidroksi heptanoat. Nah, kalau kita lihat di sini, tergantung pada kondisinya dia akan membentuk siklik atau polyester. Nah, kalau dalam larutan yang encer maka dia akan membentuk siklik. Ya, karena dia akan namanya juga encer, berarti dia akan sulit untuk bereaksi dengan molekul yang lainnya. Sehingga dia yang dimungkinkan di sini adalah membentuk larutan ester. Kalau bentuk bagaimana pembentukan ester mungkin sama juga seperti yang sebelumnya, ya, ke O akan melakukan penyerangan terhadap karbonilnya. Kalau di sini kan C-nya 7, karena C-nya 7 ditambah nanti dengan CO, sehingga nanti dia akan bentuk lingkar 8. Nah, Anda nanti juga bisa untuk membuat bagaimana mekanismenya. Itu untuk yang pertama. Jadi kalau dalam larutan encer dia akan menghasilkan siklik dengan lingkar 8. Nah, bagaimana halnya dengan kalau dalam bentuk larutan pekat? Namanya juga larutan pekat, maka yang terjadi itu adalah bisa reaksi itu terjadi antara asam ini 7 hidroksi heptanoat ini dengan senyawa yang lainnya. Nah, kalau yang lainnya berarti kalau mau kita lihat sebenarnya dia akan bereaksi dengan senyawa yang lain. Jadi kalau di sini kalau kita perhatikan terjadinya itu adalah di awalnya adalah justru kalau kita mau lihat bagaimana mekanisme dari reaksi pembentukan polyester ini, maka yang terjadi adalah ini. Nah, ya, sehingga nanti yang terbentuk itu adalah ini katanya jadi CO, ya, karbonil. Nah, ini nanti dia akan lepas, ya, sehingga dia akan membentuk polyester ini. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan jelaskan bagaimana pembentukan polyester. Jadi ujung yang asam dia akan bereaksi dengan alkohol, ya. Nah, nanti ujung yang alkohol yang ini dia akan bereaksi dengan asam yang lainnya, ya. Berarti dia akan bereaksi dengan molekul yang lain. Nah, mungkin demikian caranya agar nanti akan terbentuk polyester. Nah, berikutnya adalah polyester. Kenapa dikatakan polyester? Karena memang dia akan membentuk reaksi berantai. Jadi ester yang terbentuk nantinya dia akan kembali lagi untuk membentuk ester berikutnya. Nah, sekarang kita lihat. Contohnya adalah senyawa yang disebut dengan dimetil tereptalat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bagaimana reaksinya terjadi? Ya, seperti yang bisa kita lihat secara umum sebenarnya ini adalah berupa ester direaksikan dengan alkohol. Nah, sebelumnya kita udah bahas bahwa reaksi yang seperti ini disebut dengan transesterifikasi. Nanti juga masih hasilnya nanti adalah berupa ester, tetapi yang berubah itu adalah gus alkilnya. Dalam hal ini OCH3 nanti dengan di senyawa ini CH2OH. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini mekanismenya, nah dari O seperti biasa sini ke C. Nah, kalau kita lihat nanti ini OCH3 akan digantikan oleh senyawa yang ini nih. Nah, sehingga kita bisa lihat yang di bawah hasilnya sama. Nah, COCH2OH. Nah, ini hasil dari yang sini nih sebenarnya. Ya. Demikian juga kalau di sisi yang lain, karena gugusnya ada 2, direaksikan dengan yang dua buah juga alkoholnya, maka di sini juga akan membentuk hal yang sama juga, ya. Di sini juga membentuk transesterifikasi juga. Nah, di sini juga sama. Nah,
Sehingga yang terbentuk itu adalah senyawa yang ini nih, yang terbentuk di pertama. Nah, bagaimana reaksi berikutnya? Nah, reaksi berikutnya itu adalah direaksikan kembali senyawa yang sudah terbentuk ini kembali bereaksi dengan dimetil tereptalat tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau tulisannya memang agak rumit ya. CH3CaOH ini tadi, ujung dari OH itu akan bereaksi dengan ujung ester lagi. Ya. Jadi kalau di sini sebenarnya mekanismenya nah ke sini nih. Ya. Sehingga ini dibalik lagi. Nah, CH3O-nya nanti akan lepas. Sehingga nanti kita tinggal sambungkan. Ini udah sampai CH2. Nah, O ini ada O-nya sebenarnya. CH2O. Ya. Kalau kita lihat CH2O di sini, kenapa O yang ini ada ikatan rangkap ikatan C dengan karbonil. Nah, bentuk C yang ini. Nah, kalau yang ujungnya tinggal disalin. Demikian juga kalau untuk yang di kiri juga sama. Ujungnya kan tadi di sini adalah CH3CH2OH. Nah, dia akan bereaksinya dengan reaksi yang ini. Nah, karbonil. Sehingga dengan demikian, ini karbonil yang ini sebenarnya yang ini ya, seperti biasa adisi eliminasi. Nah, membentuk senyawa yang ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita reaksikan lagi. Hasil dari reaksi yang kedua, ini yang pertama, tadi ini yang kedua. Nah, hasil ini juga akan direaksikan kembali. Reaksikan kembali dalam arti kata ujung ester ini direaksikan dengan alkohol lagi. Jadi kalau kita lihat ya persis posisinya sama seperti tadi. Kalau yang sampai di sini ini masih disalin, ya. Nah, ini posisinya masih disalin sampai di sini sama persis, ya. Sehingga dengan demikian, ya, ujungnya ini sama, ya. Nah, ini adalah O, ini O yang ini, O CH2CH2OH, ya. Yang posisinya juga akan tinggal disalin kalau yang ujung sebelah sini sampai ke sini. Nah, kemudian ujung yang lainnya juga sama. Ini sebenarnya juga direaksikan dengan senyawa yang sama juga, CH2OH. Ya, jadi ujungnya juga sama. Nah, direaksikan kembali seperti tadi. Sehingga dengan demikian nanti kita akan bisa lihat bahwa ujungnya nanti adalah OH. Nah, reaksi ini berlangsung terus-menerus. Ada beberapa sampai mungkin puluhan bahkan ratusan. Nah, kalau kita perhatikan nanti hasilnya adalah, nah, senyawanya nanti adalah senyawanya akan berulang. Dalam arti kata kita bisa lihat di sini, ya, CO ini C benzen C, ya, CO CH2 CH2O. Nah, ini akan sama persis nanti dengan CO, ya, CO ini juga ada yang kelupaan O-nya, terlalu banyak O-nya, ya. Jadi nanti di sini akan membentuk apa yang disebut dengan reaksi yang berulang. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut ternyata bahwa nantinya reaksi yang berulang ini, ya, ini kan sama persis. Nah, bisa kita tulis dengan cara seperti yang bisa di sini. Ini kita lihat CO karbon benzen, CO, O, CH2, CH2O. Nah, ini ulang lagi. Nah, balik lagi ke sini nantinya dan seterusnya, ya. Demikian caranya untuk membentuk ester. Dalam arti kata ini adalah pembentukan polyester. Nanti Anda akan bisa coba atau membuat mekanismenya dengan lengkap. Mungkin di buku akan lebih baik karena kalau di sini terbatas tempatnya. Ya, mungkin itu saja. Demikian yang bisa disampaikan untuk materi kali ini, bicara tentang ester. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam mempelajari derivat asam karboksilat yang ketiga, yaitu ester dari asam karboksilat. Demikian, terima kasih.